Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Rumianti, salah satu pengajar dari jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung. Nah, kali ini saya ingin membuat tutorial tentang pembuatan mata kuliah baru di akun virtual class. Nah, di sini Anda diharuskan menyiapkan minimal 3 hal, yaitu yang pertama adalah akun single sign on atau yang biasa kita kenal dengan SSO. Kemudian yang kedua adalah akun virtual class itu sendiri, sedangkan yang terakhir adalah RPS atau rencana pembelajaran semester atau silabus seperti itu. Nah, untuk yang poin yang pertama, Anda bisa mengakses di alamat berikut ini. Seperti itu, kita lihat, kita cek langsung. Nah, ini adalah tampilan dari single sign on. Nah, di sini ada username dan password. Nah, jika ternyata Anda sudah pernah membuat akun virtual class tetapi lupa dengan login dengan username dan password Anda, maka Anda bisa datang ke UPTTIK lantai 1 untuk meminta bantuan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Anda memiliki username dan password dari single sign on, maka langkah yang kedua adalah membuka akun virtual class di alamat yang bisa diakses di sini. Kita langsung saja buka yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah dari halaman pertama dari viklas.unila.ac.id. Ini adalah tampilan yang pertama. Jadi di sini sudah ada tulisan username dan password. Jadi ini sama dengan single sign on Anda. Seperti itu. Jadi kita langsung masukkan. Di sini sudah ada akun saya. Karena saya sudah pernah membuat akun sebelumnya, maka ini adalah tampilan dari akun saya. Jika Anda baru pertama kali membuat, maka akunnya akan berbeda. Yang pasti Anda tidak akan ada foto profilnya. Seperti itu. Untuk yang baru pertama kali membuat akun virtual class. Nah, di sini sudah terlihat jendela baru. Di sini pada saat Anda ingin membuat mata kuliah baru, maka yang dituju adalah home Viklas. Oke, selanjutnya setelah Anda berada di halaman home Viklas yang seperti ini tampilannya, di sini saya akan menjelaskan langsung ke pembuatan mata kuliah ya. Ini adalah contoh-contoh pengumuman dari dosen-dosen yang menggunakan akun virtual class. Jadi yang Anda cari setelah Anda mengeklik home Viklas adalah di My Course. Di sini bisa dilihat tampilan di sini karena saya sudah menggunakan virtual class agak lama, jadi di sini mata kuliah saya sudah banyak yang menggunakan akun virtual class. Nah, yang Anda harus cari adalah di bagian paling bawah, yaitu di all course seperti ini. Jadi Anda jika ingin membuat mata kuliah baru, maka cari all course. Oke, sedang loading. Nah, ini adalah tampilan dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Lampung. Nanti bisa dilihat di sini ada beberapa fakultas, ada fakultas teknik, ekonomi sampai dengan FKIP. Nah, di sini bisa dilihat ada tulisan add a new course. Jadi, Anda jangan terburu-buru membuat akun baru di sini. Seperti itu, karena bukan di sini tempatnya. Nah, ini adalah contoh kesalahan yang dilakukan oleh si dosen pada saat mengeklik add a new course. Nah, pada saat Anda mengeklik add a new course, maka mata kuliah yang Anda buat itu akan tampil di sini. Nah, seharusnya adalah masuk ke dalam fakultas itu sendiri. Jadi, kalau Anda berasal dari fakultas ekonomi, maka diklik fakultas ekonomi. Nah, karena saya berasal dari fakultas MIPA, maka saya langsung ke fakultas MIPA. Oke, nah ini adalah tampilan dari beberapa semester yang menggunakan virtual class dari tahun 2014 sampai yang terbaru adalah semester genap 2019. Jadi kita langsung ke yang terakhir.
kita masuk dulu ke semesternya. Nah, setelah selesai di semesternya, ini bisa dilihat ya beberapa mata kuliah yang telah dibuat oleh dosen-dosen di jurusan atau di fakultas MIPA. Seperti itu. Di sini ada berbagai macam mata kuliah yang banyak. Di sini ada 2 halaman sampai 2 halaman. Jadi saya memprediksikan ada sekitar 60-an mungkin, sekitar 60-an mata kuliah yang sudah menggunakan akun virtual class untuk tanggal 15 Maret 2020. Saya rasa besok pasti akan lebih banyak lagi ya page-nya di sini. Oke, jadi kita langsung saja di sini kita ambil add a new course. Selanjutnya, setelah Anda mengeklik add a new course, di sini ada tampilan tentang biodata mata kuliah yang akan Anda buat. Nah, Anda bisa lebih cepat mengerjakan ini jika Anda sudah punya tadi silabus atau RPS. Kita langsung saja buka silabusnya. Di sini mata kuliahnya adalah logam dan korosi. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu dengan Pak Ediman Ginting. Kemudian di sini saya bikin. Nah, di sini Anda boleh menyamakan antara full name dan short name. Bedanya di sini short name ini nanti akan keluar di sini di my course. Nah, ini adalah short name yang akan saya buat seperti itu. Jadi di sini saya ada 2 tipe cara pembuatan mata kuliah. Yang pertama di sini contohnya adalah Basic Science tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi di sini sebenarnya Basic Science di sini ada beberapa kelas, ada dua kelas, tetapi saya jadikan menjadi satu. Jadi saya campur kelasnya. Jadi kelas A dan kelas B itu bersatu. Maka di sini saya menuliskan tahun di belakangnya. Seperti itu. Akan tetapi untuk FISDAS, fisika dasar di sini untuk tahun 2017 ini saya buat terpisah. Jadi di sini untuk kelas A sendiri, untuk kelas B sendiri, seperti itu. Karena menurut saya lebih mudah dan lebih efektif, jadi saya sekarang lebih suka menggabung kelasnya. Kalau dulu saya pisah, tapi itu kembali ke selera Anda. Anda bisa memisahkan kelas Anda jika Anda mengajar di satu mata kuliah tetapi ada beberapa kelas, atau Anda mau menggabungkan menjadi satu juga tidak masalah. Jadi itu sesuai selera. Nah, di sini karena saya gabung, jadi saya kasih tanggal tahun saja. Di sini tahun sekarang adalah 2020. Nah, di sini yang perlu Anda ganti, sebenarnya yang perlu dan wajib Anda isi adalah yang ada warna merah. Di sini harus Anda ganti. Sedangkan di sini untuk start date ini bisa Anda ganti atau tidak gitu. Cuman karena kita biar menyesuaikan dengan jumlah pertemuan atau jumlah topik yang sudah Anda kerjakan, nah kita sesuaikan dengan perkuliahan pertama kali kita masuk. Jadi di sini adalah 10, kemudian bulannya adalah bulan Februari, tahunnya adalah tahun 2010. Kalau Anda tidak mau merubah juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini adalah tentang untuk course ID number, tidak perlu diisi, nanti otomatis akan keluar sendiri. Kemudian di sini yang perlu diisi adalah tentang deskripsi. Jadi Anda bisa mempersingkat waktu jika Anda sudah menyiapkan silabus. Oke, di sini saya sudah punya silabus, jadi bisa saya langsung kopikan. Di sini untuk summary file Anda bisa menambahkan ataupun tidak, jadi tidak ada masalah. Saya tidak menambahkan biar lebih cepat. Kemudian yang penting di sini adalah course format, karena di sini adalah menentukan bagaimana Anda mendesain mata kuliah yang ingin Anda ajar. Jadi di sini yang biasa digunakan adalah per topik, jadi berdasarkan topik-topik dari mata kuliah itu sendiri, atau
per weekly atau per minggu. Jadi berapa kali mata kuliah itu disajikan dalam satu minggu, apakah satu kali ataukah dua kali. Jika satu kali, Anda harus menyertakan tanggalnya tanggal berapa. Jadi kalau weekly itu lebih detail dan lebih banyak data yang harus diisi gitu. Nah, kalau saya lebih suka ke topik karena lebih memudahkan saya menyesuaikan dengan waktu yang terjadi. Seperti itu. Jadi ini sesuai kebutuhan. Anda bisa menggunakan per topik atau bisa menggunakan per minggu. Yang biasa sering digunakan tuh 2 item ini. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau Anda lebih suka lebih detail, jadi Anda bisa memilih per weekly, per pertemuan itu. Jadi setiap pertemuan sudah didesain dengan serapih mungkin gitu. Tetapi kalau Anda tidak mau terlalu ribet gitu, jadi boleh menggunakan per topik. Jadi di sini saya per topik saja. Nah, untuk per topik di sini, jadi Anda harus menentukan berapa topik yang akan Anda ajar dalam satu semester. Jadi kembali lagi kita ke silabus. Di sini bisa dilihat topik yang saya buat itu ada, kita lihat di sini ada 6. Jadi ada 6 topik. Jadi saya klik 6. Pastikan ya, saya klik 6. Untuk selebihnya tidak saya isi. Jadi langsung setelah saya mengisi ya yang format course-nya, saya langsung paling bawah. Seperti itu. Jadi saya ulangi kembali di atas. Jadi yang saya isi tidak semuanya saya isi karena menurut saya ada yang tidak perlu saya isi. Yang pasti yang ada tanda merah ini harus Anda isi, karena kalau tidak Anda isi maka dia akan tidak tersimpan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang saya isi adalah tentang deskripsi agar mahasiswa bisa membaca mata kuliah itu tentang apa. Ini disesuaikan dengan RPS atau silabus yang Anda buat. Kemudian yang terakhir di sini adalah formatnya. Jadi format dari mata kuliah Anda itu mau dibuat per topik atau per minggu. Nah, setelah itu kita langsung simpan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada beberapa topik yang saya klik tadi berdasarkan silabus yang saya buat. Di sini ada 6 topik. Nah, untuk mengedit atau untuk menyesuaikan topik-topik di sini ada topik 1 sampai topik 6. Anda harus menekan tombol hijau di sini yang sebelah kanan atas terlebih dahulu. Kalau Anda belum mengeklik, maka ini tidak akan bisa diapa-apakan. Seperti itu. Jadi kita langsung klik tombol hijau di atas. Oke. Sedang loading. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya. Jadi di sini ada item-item yang bisa Anda tambahkan di mata kuliah Anda. Jadi kita langsung masukkan di sini. Untuk topik di sini disesuaikan dengan mata kuliah yang Anda buat tadi. Nah, untuk mengeditnya ini Anda harus mencari yang bergerigi di sini. Nah, di sini adalah topik. Jadi Anda cari di sini, ini untuk mengedit topik, kemudian ini untuk menambah aktivitas. Seperti itu. Mungkin untuk tahap yang pertama kita sudahi dulu, kemudian kita sambung ke topik yang kedua. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.